Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview sebuah mixer digital Midas M32 ya, dan juga nanti dengan stack box-nya atau snack kabel digitalnya DL32 ada di sana ya. Kita akan review dan saya akan review lengkap. Nanti saya bagi beberapa part ya. Mixer ini milik HKBP Serpong, ya, Gereja HKBP Serpong. Kebetulan saya yang menjadi vendornya. Jadi nanti saya akan memberikan pelatihan kepada mereka semua yang sound engineer dan calon-calon sound engineer bagaimana menggunakan mixer ini. Dan sebelumnya nanti akan saya berikan pelatihan juga atau workshop tentang sound system secara keseluruhan. Kemudian akan dilanjutkan dengan mixer, penggunaan mixer digital ini ya. Nanti mixer yang ada selama ini adalah mixer analog dan hybrid. Jadi ada mixer analog Yamaha, ada juga hybrid yang Presonus 2442 dan sekarang akan digantikan dengan mixer digital Midas ya. Bagaimana bentuk atau layout dari mixer digital ini nanti saya akan review dari panel depannya, panel belakangnya. Kemudian nanti ada part lainnya lagi tentang semua fungsi-fungsi yang ada di sini, fitur-fiturnya secara berseri ya. Jadi itu aja. Semoga bisa bermanfaat video ini khususnya buat para pemula. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan layout panel depan dari mixer Midas M32 ya. Oke, pada bagian depan ini, oke saya dekatkan. Ya, ini mixer masih nol ya, masih zero, belum di setting apa-apapun. Ya, pada bagian depan dari panel ini, panel depan dari mixer Midas ini, ya kita lihat pada bagian fader. Nah, di sini ada 4 layer ya. 4 layer 1, 2, 3, 4. Ya. Layer pertama itu ada input 1 sampai 16. Layer kedua input 17 sampai 32. Kemudian layer ketiga auxiliary in dan USB. Kemudian baru layer keempat bus master ya. Nah, nanti kita bahas semua secara detail lagi. Nah, jadi pada bagian input 1 dan sampai dengan 6 misalnya ada fader ya. Ada fader ini 1, 2 ya, kalau kita lihat di sini channelnya ya. Nah, ada channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini satu section 8 ya, dikasih kotak gitu ya, dikasih kotak. Jadi ini ada satu kotak, satu section 8. Kemudian dilanjut dengan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16. Sampai 16 ya. Sampai 16. Ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi termasuk tentang warna dan tulisan yang akan kita buat karena ini masih zero memang dari awal. Masih baru dan kemudian di bagian di bawah daripada keterangan channel ada mute ya, mute sampai ke 16 channel. Apakah mixer ini 16 channel? Enggak. Mixer ini 32 channel. Ya, 32 channel maka disebut M32. Oke, sekarang ada layer kedua. Layer keduanya adalah sama dengan tadi. Jadi ada channel 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai ke 32. Ya. Jadi channel 17 sampai 32 ada di layer ke-2 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum pernah ngelihat, mungkin bisa lihat bahwa ini ada 1 2 3 4 layer. Nah, kemudian layer ketiga ada auxiliary in atau dan USB. Nah, kita lihat di keterangannya. Di aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian USB. Ya, USB L dan R.
Nah, jadi total inputnya sebenarnya tadi 32 tambah ini, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Maka selalu dibilang 40 input, tapi sebenarnya ini yang ekstensinya lah ya, yang tambahannya. Jadi tambah 8, 32 tambah 8 jadi 40 input. Ya, termasuk USB tadi. Jadi ini auxiliary in ya, dan USB. Ya. Nah, di layer ketiga ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fader. 8 fader itu adalah efek atau efek ya, yang terdiri 8. Jadi 8 itu artinya ada 4 efek. 4 efek itu stereo LR. Jadi umpamanya kita lihat di sini efek 1 L, efek 1 R, efek 2 L, efek 2 R, efek 3 L, efek 3 R, 4 L, 4 R. Jadi sebenarnya 4. Jadi dia stereo ya. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam. Nah, ini kebetulan fadernya sudah posisi di min 5 umpamanya. Dia stereo, jadi waktu saya naikkan, turunkan, maka dia akan ke posisi, dia akan stereo mengikuti. Ya, ini contohnya ya. Nah, efek 1, efek 2, 3, 4. Nanti ya, efek apa yang kita inginkan kita bisa setting nanti ya. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Itu tadi tentang layer ketiga. Di layer keempat ada bus master ya. Bus masternya ada di layer keempat, ada bus master 1 ya. Bus master 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di sini ada level, ada bus master ya. Oke. Nah, di masing-masing fader ada paling atas tulisannya selector, maksudnya select atau select. Nah, biasalah apa aja boleh nyebutnya. Jadi selector kita untuk memilih channel mana yang kita kepingin ya. Nah, kemudian di bagian ada level meternya, ada maksudnya kompresor, ada clip, titik klipnya ya atau peaknya, kemudian ada angka dB-nya karena digital jadi mins ya, kemudian ada gate ya, nanti kita pelajari dapat gate itu ya, kemudian di bawahnya ada solo, kemudian ada keterangan channel, mute dan seterusnya ya. Mixer ini sudah fadernya sudah motorized, saya umpamakan input 4 input layer 1 input di channel 1. Kita anggaplah ini level fadernya begini umpamanya. Nah, ini di layer 1. Di layer 2 kan masih 0 ya. Begitu kita ke layer 2, maka fader akan menuju layer posisi terakhir di layer 2 apa? Karena posisinya terakhir adalah di 0, maka dia posisinya adalah maksud pada posisi minus ya. Nah, kemudian apabila kita kembali ke layer 1, maka posisi adalah posisi fader sesuai dengan channelnya masing-masing. Nah, begitu kira-kira. Jadi dia sudah motorized ya. Sudah bergerak otomatis. Beda dengan hybrid. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya kembalikan lagi. Ya. Nah, tadi ada tombol solo, ada tombol mute, ada tombol solo ya, ada mute. Ya, dan seterusnya. Ini di bagian section input ya, section yang input. Nah, kemudian bagaimana dengan section yang kedua adalah section output ya, section output. Ya. Jadi section outputnya ada 4 layer juga. Ya, layer pertama adalah grup DCA 1 sampai 8. Layer kedua adalah bus 1 sampai 8, bus 9 sampai 16, matrix 1 sampai 6. Jadi mixer ini punya keempat 6 matrix. Pertama tadi adalah punya bus sampai dengan 16. Bus itu monitor ya, monitor atau auxiliary lah, auxiliary out kalau di mixer yang lainnya mungkin. Jadi dia ada bus 1 sampai 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Bus 9 sampai dengan, oke tunggu kita buat lihat,
bus 1 sampai dengan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bus 9 sampai dengan 12. Nah, kemudian 13, kenapa bukan bus tulisannya ya? Maksudnya kenapa efek ya, bus 13, 14, 15, 16. Ya, ini ya. Jadi ada efek 1, efek 2, efek 3, dan efek 4 yang tadi, yang stereo tadi. Nah, sebenarnya ini independen ya, bisa free assign lah, kita bisa buat apa saja di bus ini, di bus ini, di output yang ada di belakang. Nanti kita lihat, jadi boleh aja. Nah, ya. Tapi kalau kita mau buat jadikan efek, dia defaultnya adalah di bus 13, 14, 15, 16 gitu ya. Oke, sementara kita hanya untuk melihat apa aja yang ada di sini. Kemudian sama dengan di input tadi, di channel input, channel output, ada juga kompresor, clip, sama preamp ya. Jadi tidak ada gate di sini karena output. Ya, kemudian ada tombol solo, tombol mute. Kemudian ada tombol fader flip atau send on fader. Nah, ini untuk kita mengirim sesuatu, apakah efek, apakah apa saja yang kita mengirim ke channel lainnya. Nanti juga kita akan pelajari. Ya, inilah output daripada fader channelnya yang terdiri dari 4 layer. Dan DCA itu sama dengan grup DCA 1, DCA 2, 3, 4 sampai dengan 8 ya, DCA. Jadi kita bisa buat jadi DCA sampai dengan 8. Nanti kita bahas lebih dalam lagi apa itu DCA atau grup. Ada lagi nanti subgroup ya, lain lagi, nanti kita lihat. Nah, kemudian ada metrik ya, metrik itu apa? Nanti kita bahas juga. Metrik itu adalah terserah kita mau buat jadi apa mau kita isi dengan LR, metrik 1, metrik 2. Biasanya kita bisa buat kirim ke OBS untuk yang live streaming, atau ada live lain umpamanya radio online, atau mungkin juga ada video syuting kepingin minta audio dari kita, bisa kita melalui metrik ini. Atau kita mungkin ada mengirim ke ruangan lain hasil dari mixingnya semua, persis dengan master LR, bisa di sini kita gunakan. Nah, ini di sebelahnya adalah master dari mixer ini, masternya ya. Mana dia ini? LR ya. LR main. Jadi main outnya ada di sini ya. Nah, nanti gimana kalau kita mau buat dia jadi yang mana L mana R, bisa, nanti kita lihat ada di bagian sebelah sini, nanti kita bahas. Kita masih lihat yang sebelah sini dulu, kemudian baru kita lihat lagi di bagian show control ya. Ada last, next, undo, now, view ya. Nanti kita lihat setiap kita pencet view akan ada di layar monitor. Ada assign ya. Assign ini sangat bermanfaat untuk kita shortcutnya lah, kita bilangnya, apakah efek ataukah apakah di situ bisa kita shortcut ke sini tanpa melihat menu yang ada di layar. Nanti kita bahas juga. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 yang berupa tombol yang bisa diputar. Kemudian baru ada selanjutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang berupa tombol yang bisa dipencet begini ya. Nah, kemudian di bawahnya settingannya ada 3 macam, ada A, B, C. Jadi sangat banyak yang bisa kita lihat. Nanti kalau kita mau lihat di monitor, kita pencet view, maka di monitor akan muncul seperti ini ya. Nah, tapi nanti kita pelajari. Baru kemudian bagian terakhir ada mute group, nanti juga kita pelajari. Jadi ada mute groupnya, ada sampai 6 kan ya. Jadi kita bisa langsung mute secepat itu, shortcutnya apabila ada yang mau kita mute ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari panel depan yang input dan output yang 2 section tadi. Nah, kemudian kita masuk ke fat channel. Nah, ini saya menyebutnya fat channel ya. Nah, ini jantungnya ini. Fat channel itu apa? Itulah parameter-parameter yang ada di dalam mixer ini yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, jadi bagian pertama umpamanya ada config preamp, konfigurasi preamp ya, frekuensinya. Kemudian ada gain-nya, gain untuk masing-masing channel tadi, channel yang ini, umpama channel 1, channel selektornya ini, selektornya atas channel 2, 3 dan channel 1 umpamanya. Jadi dia ada
Untuk settingan gain-nya ada di sini untuk mencari headroom-nya ya, umpamanya ya. Nanti kita bahas juga untuk mencari headroom-nya dari sini. Kemudian ada phantom power 48 volt untuk kita menggunakan mic condenser. Kemudian ada inverse-nya atau polarity-nya ya, plus min-nya nanti. Nah, itu di bagian config preamp. Kemudian di bagian bawahnya ada gate dan dynamic. Ada threshold-nya, ada gate-nya berapa ya. Kemudian nanti kita bahas juga dynamic ya, artinya kompresor. Ataukah kompresor, apakah limiter, apakah nanti untuk melihat ini ada threshold-nya, ada ini kompresor, ada threshold-nya, view untuk melihat rasionya, kemudian attack, release, threshold-nya nanti kita bisa lihat di monitor. Saya hanya kasih contoh aja, umpamanya begitu kita pencet, nah ini. Kalau saya matikan view-nya seperti ini ke home. Tapi begitu saya pencet larinya ke dynamic processor. Nah, nanti kita bahas. Kita lanjut lagi di menu di fitur berikutnya ada equalizer ya. Equalizer-nya ada white ya, white-nya ya. White-nya, bandwidth-nya, white-nya. Kemudian ada modenya kita ada high cut, high shelving, vintage equalizer, parametric equalizer, ada low shelving, ada low cut. Nah, nanti kita pelajarin. Kemudian ada frekuensinya nanti gain frekuensinya, dan untuk merubah frekuensinya. Ini untuk merubah frekuensinya ya. Nah, ini amplitude-nya. Ini frekuensinya, untuk naik atau menurunkan ini amplitude-nya. Kemudian ada bagian high ya, high mid, low ya. Jadi di bagian ada 1 2 3 4. Ya, semuanya bisa kita lihat di monitor. Nanti mode ini juga atau mode ini kita bisa lihat modenya ya. Nah, walaupun di sini juga sudah ada low cut. Saya belum lihat kayaknya tadi ada low cut enggak. Low cut. Nah, ini low cut ya. Walaupun sini udah ada low cut, di sini juga ada equalizer. Kalau low cut untuk lebih cepat atau shortcutnya lah. Low cut nanti berapa yang di cut ya, atau kalau kembali atau istilah di mixer analog mungkin bisa HPF ya, high pass filter. Oke, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya, ada bass send ya. Bass send tadi monitor tadi ya. Nah, bass send itu ada berapa, 1 2 3 4 layer ya, sama dengan tadi yang di sini ada layer, di sini juga ada layer. Jadi kalau kita pencet ini berarti ini bass 1 2 3 4. Kalau kita pencet yang ini berarti bass ini 5 6 7 8. Kalau kita pencet bass yang layer ketiga berarti 9 10 11 12 dan seterusnya. Untuk layer keempat berarti 13 14 15 16 ya, karena output di bagian belakang ada 16 yang dia bisa free assign. Kita bisa mau buat di mana aja untuk monitor, terserah kita. Tidak seperti mixer analog, dia jadi lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Kemudian di bagian berikutnya ada recorder ya, ini menggunakan flash disk. Nanti ini ada view-nya juga, nanti kita lihat juga. Nah, ini seperti ini umpamanya view-nya ya. Nah, ini kalau kita ini kembali ke home, kita bisa rekam multi track dan bisa kita rekam main LR ya. Nanti kita bahas. Ini yang salah satu kehebatannya yang saya suka adalah bisa merekam multi track. Jadi kita bisa mixing ulang setelah pemain berlatihan, kita bisa mixing ulang mendapatkan yang bagus setelah pemain tidak ada. Nah, nanti kita bahas. Kemudian di bawahnya ada main bass ya, main bass. Nah, ini ada mono, center, main stereo. Nah, ini pendingnya ya, panoramanya ya, balancingnya lah. Kemudian ada M garis miring C level ya, untuk main bassnya ya. Nanti kita ini juga. Oke, selanjutnya kita ke bagian monitor ya. Bagian monitor, ini dia monitornya. Kemudian beberapa tombol. Ada tombol 1 2 3 4 5 6, ada 6 tombol. Tombol ini
fungsinya adalah sesuai dengan apa yang ada di bagian atasnya. Ya. Kemudian di bagian kanan kita lihat ada home. Jadi monitor ini akan ditampilkan sesuai dengan fitur atau fungsi yang ada di sini. Ini pada home maka monitor akan seperti ini. Kemudian meter untuk melihat mana aja yang berfungsi dari input sistem routingnya, input, output, dynamic prosesornya dan sebagainya. Ya, kemudian ada routingnya, nanti kita belajar juga routingnya. Kemudian ada setup, ya, kemudian ada library, ada efek, ada mute group, ada utility. Ya, ini yang bagian ini nanti yang agak banyak mungkin bisa kita pelajari, ya, satu persatu. Nah, kemudian di bagian sebelahnya ada monitor, ya, monitor ada minimal, maksimal, monitor level, kemudian di bawah phone level, ada mono, ada dim, ada view. Sebelah kanannya ada talkback, ya, talkbacknya itu ada external mic, kita pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi kalau tadi 40 input ditambah ini ada 41 sebenarnya, ya. Kemudian ada torque levelnya ya, amplitude-nya, desibelnya seberapa, ada torque A, torque B. Jadi lumayan. Saya suka menggunakan torque A umpamanya untuk musisi atau penyanyi, torque B untuk kru. Relatif lah, bebas kita mau apa aja kita gunakan. Ini mungkin bagian sangat rumit nanti karena banyak sekali, ya. Oke, ini tadi bagian kontrol. Inilah semua tadi panel depan dari mixer Midas M32, ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian panel belakang, ya. Panel belakangnya kita lihat, ya. Pada panel belakang ada input 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Kemudian dilanjutkan di sebelahnya 9, 10 sampai 16. Kemudian ada 17 sampai dengan 24, kemudian 25 sampai dengan 32 inputnya, ya. Kemudian outputnya di sebelahnya ada 1 sampai dengan 8, di bagian bawah ada 9 sampai dengan 16, ya. Kemudian sebelahnya lagi ada monitor dan control room, ya. Jadi monitor control room ada di sini, ada R, ada L, ada yang XLR, ya, ada yang TS, ya, balance dan unbalance. Kemudian ada untuk lampu lighting, untuk lampu menerang 12 volt, ya, 5 watt. Nah, kemudian pada bagian bawah ada sini, ya, nanti kita fungsi-fungsinya kita bahas juga. Ada auxiliary in dari 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6 yang RCA, yang ini TS, kemudian RCA ada 2, 5, 6, dan 78 yang tadi USB, ya. Jadi sebenarnya ada 8, ya. Output begitu juga, output auxiliary 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang RCA, ya. Tadi juga ada RCA, ini output juga ada RCA, ada aux. Outnya ini tadi 6, ya. Kemudian ada ada ASA, ASB, ya. Nah, ada ultranet, ada AS atau EBU out, ada MIDI in out, ada Ethernet, ya. Kemudian ada slot, ada 2 slot, ya, slot SD card, ya, slot 1, slot 2, kemudian ada USB 2.0, ya, dengan menggunakan kabel seperti kabel printer, ya. Nah, jadi inilah panel bagian belakang. Nah, jadi untuk apa aja nih fungsi-fungsi dari panel bagian belakang ini nanti kita bahas. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya.